Salam, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Tak terasa saudara sekalian, sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Sekarang sudah tanggal 30 Desember, besok tanggal 31. Berarti dari hari ini 2 hari lagi kita masuki tahun yang baru, tahun 2022. Saya tidak tahu apa yang hari-hari ini dirasakan oleh setiap saudara sekalian. Mungkin ada yang merasakan biasa-biasa saja, pesimis mungkin juga, tapi juga ada yang merasakan optimis di tahun 2022, semakin maju, semakin berkembang, semakin luar biasa. Tetapi sebaliknya juga mungkin ada yang merasakan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, dan sebagainya. Oleh sebab itu hari ini saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal dan bagaimana kita mengambil langkah di dalam kita memasuki tahun 2022. Saya akan bacakan dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Amsal yang ketiga ayat 25, di sana dikatakan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Saudara sekalian, ada yang menubuatkan, memprediksi bahwa di tahun 2022, saudara sekalian, akan terjadi kesulitan ekonomi di negara kita, bahkan juga di dunia ini. Ada yang mengatakan bahwa negara kita akan mengalami inflasi, saudara sekalian. Barang-barang naik sementara cari uang susah atau penghasilan tetap, tetapi barang-barang semakin mahal, semakin naik. Dan saudara sekalian, sekarang juga barang sudah mulai naik, telur naik, minyak naik, saudara sekalian, bumbu-bumbu dapur naik. Tetapi hari ini saudara sekalian, kita akan baca kembali firman Tuhan. Di situ dikatakan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin nanti di tahun 2022 Tuhan akan hadapkan kita kepada kekejutan, kepada hal-hal yang datang tiba-tiba dan itu membuat kita terkejut. Nah, di dalam ayat yang sama di dalam bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan, Amsal 3 ayat 25, tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai. Tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja saudara sekalian di tahun yang akan datang itu ada kekejutan, ada bencana yang datang secara tiba-tiba. Datang secara tiba-tiba sehingga membuat banyak orang terkejut. Tetapi hari ini firman Tuhan, engkau tak perlu takut. Dan kalimat berikutnya di sana dikatakan, atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai dan melanda orang-orang jahat, melanda orang-orang fasik. Saudara sekalian, garis bawahi, bencana datang membawa kekejutan, tetapi di situ dikatakan melanda orang-orang fasik, melanda orang-orang jahat, membawa kebinasaan bagi orang fasik. Oleh sebab itu, ini harus betul-betul menjadi perenungan bagi kita. Bisa saja betul saudara sekalian di tahun 2022 akan ada kekejutan, akan ada badai, akan ada bencana yang melanda negeri ini, melanda kota kita, melanda dunia ini. Tetapi Alkitab mengatakan itu akan membinasakan orang-orang fasik, membinasakan, melanda orang-orang jahat. Oleh sebab itu bagaimana kita memasuki tahun 2002, pastikan kita tidak termasuk orang fasik.
Pastikan kita tidak termasuk orang jahat atau orang yang sedang berbuat jahat. Artinya apa? Pastikan di dalam memasuki tahun yang baru, kita adalah orang-orang yang sudah bertobat. Orang-orang yang sudah berubah. Orang-orang yang tidak lagi berbuat jahat. Tidak lagi berbuat lalim, saudara sekalian. Sebaliknya, kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita orang-orang yang memiliki gaya hidup sebagai orang yang benar. Nah, bagaimana memiliki gaya hidup sebagai orang yang benar? Saudara sekalian, kita akan melihat Amsal pasal yang ketiga ini. Dan ini adalah langkah-langkah cara kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Ingat, jangan sampai kita menjadi orang jahat, tapi jadilah orang yang benar, saudara sekalian. Nah, bagaimana gaya hidup orang benar? Nah, kita akan melihat Amsal pasal 3 ayat sebelumnya. Biasanya kitab Amsal di dalam ayat-ayatnya itu berdiri sendiri. Tetapi di dalam pasal yang ketiga rupanya Amsal ini berbicara satu konteks, saudara sekalian. Jadi tidak berdiri sendiri, satu konteks, saling sambung menyambung ayat sebelum dan sesudahnya. Nah, kita akan melihat, saudara sekalian, agar kita tidak mengalami tadi, meskipun ada kejutan, ada bencana, tapi kita mungkin kena imbasnya, tapi kita tidak sampai mengalami bencana yang parah dan tidak menghancurkan dan tidak membinasakan kita. Nah, caranya bagaimana? Kita akan melihat, saudara sekalian, di dalam pasal Amsal 3 ayat yang kelima, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi Tuhan minta supaya kita sebagai orang yang benar, dibenarkan oleh Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan apa? Segenap hati. Dengan sepenuh hati. Dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, saudara sekalian. Ingat, kita punya pikiran, kita punya pengertian terbatas. Kita tidak serba tahu dan kita tidak apalagi maha tahu, sama sekali tidak. Tapi kita punya Tuhan yang serba tahu. Kita punya Tuhan yang maha tahu. Dan bagaimana kita menghadapi dan masuki tahun yang baru, saudara sekalian. Jadi meskipun ada bencana, ada keterkejutan, saudara, kita tidak ikut terjebak di dalamnya, saudara sekalian. Caranya bagaimana? Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan sampai kita percaya setengah hati sama Tuhan. Tetapi belajar percaya kepada Tuhan segenap hati. Artinya kita ya terhadap firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita imani, kita amini apa yang Tuhan katakan, itu sebagai tanda di mana kita percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, itulah yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memasuki tahun 2022, ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-6, di situ dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Saya akan baca di dalam bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Saudara sekalian, ingat, untuk segala yang kita lakukan, untuk segala yang kita rencanakan, untuk segala yang kita programkan, untuk segala yang kita mau usahakan, ingat Tuhan, saudara sekalian. Kenapa kita harus ingat Tuhan? Karena Dia tahu akan apa yang terjadi di depan kita. Kita tidak tahu sama sekali, saudara sekalian, apa yang akan terjadi di depan kita. Sehari ke depan, 2 hari ke depan, setahun ke depan, sebulan ke depan, saudara sekalian, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, segala hal yang mau kita lakukan, ingat Tuhan, akuilah Dia.
dan minta petunjuknya, saudara sekalian. Sehingga di situ dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini, ketika kita ingat akan Tuhan untuk segala yang kita lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Ketika kita ingat dan melibatkan Tuhan untuk segala yang kita kerjakan, Tuhan akan memberikan tuntunan. Tuhan akan memberikan jalan, cara-cara yang harus kita lakukan, saudara sekalian. Sehingga ketika ada keterkejutan yang datang tiba-tiba, kita tidak ikut terkejut. Karena Tuhan sudah kasih sesuatu kepada kita. Tuhan sudah kasih cara bagaimana menghadapi keterkejutan yang terjadi di hadapan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita memasuki tahun 2022. Ayat yang ke-9 di sana ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Atau saya baca lengkap. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hal yang ketiga adalah takutlah akan Tuhan, saudara sekalian. Apa itu takut akan Tuhan? Di dalam Amsal 8. Amsal 8 ayat 13 di sana dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi orang yang takut akan Tuhan bukan saja tidak berbuat jahat, bukan saja menghindari kejahatan, tetapi benci terhadap kejahatan. Saudara sekalian, pastikan ketika kita memasuki tahun yang baru, tidak ada lagi kejahatan dalam diri kita. Jangan sampai kita memasuki tahun yang baru, kita masih diikat sama yang namanya kejahatan. Kita masih diikat sama yang namanya dosa. Ingat saudara, dosa yang mungkin menurut pandangan kita kecil, sekecil apapun, kalau itu dosa, itu akan membawa beban yang berat. Itu akan membawa beban yang teramat berat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita memasuki tahun yang baru dengan beban-beban dosa. Itu akan membuat kita tidak lagi mengalami, saudara sekalian, berkat di dalam Tuhan. Jadi saudara, itu hal yang ketiga, takut akan Tuhan. Hal yang keempat, bagaimana kita memasuki tahun yang baru di tahun 2022. Ayat yang ke-9 di situ dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Karena pada saat itu bangsa Israel, saudara, banyak bertani. Ya, ada banyak hasil tanah. Dan Tuhan minta supaya bangsa Israel ketika mempersembahkan kepada Tuhan, mempersembahkan hasil tanah yang terbaik. Ya. Kalau dalam konteks sekarang, Tuhan rindu. Kalau kita mau memasuki tahun yang baru dan kita mau menikmati berkat Tuhan di tahun yang baru nanti, saudara, kita harus belajar. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu bisa dengan mulut kita. Bisa dengan perbuatan kita. Tetapi saudara, hari ini Tuhan pesan supaya kita juga bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, maka ayat yang ke-10 di sana dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Itu dalam bahasa Indonesia masa kini, saudara sekalian. Kalau dalam bahasa terjemahan baru, di sana dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, meskipun ada banyak prediksi, ada banyak ramalan, baik dari ahli ekonomi, dari banyak hamba Tuhan, saudara sekalian, bahwa tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan tantangan, kesulitan, termasuk ekonomi, saudara.
Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan, dan kita punya hati untuk menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan penghasilan kita. Kita mau memberikan yang terbaik, saudara, kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan memberikan yang terbaik kepada kita di dalam kita menjalani tahun yang baru nanti. Saudara, berilah waktu yang terbaik buat Tuhan. Berilah hati yang terbaik buat Tuhan. Layani Dia dengan yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan pun akan memberikan yang terbaik di tahun 2022. Saudara sekalian, itulah beberapa pesan Tuhan. Bagaimana atau langkah di mana kita boleh memuliakan Tuhan. Yang pertama, ingat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, akuilah Dia di dalam segala lakumu. Dan yang ketiga, takutlah akan Tuhan. Dan yang keempat, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan penghasilan yang Tuhan berikan pada kita. Nanti Tuhan akan terus bekerja, Tuhan akan melindungi dan menopang hidup kita. Sehingga di dalam ayat yang ke-26 pasal yang ketiga di sana dikatakan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini di sana dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau terperosok ke dalam perangkap. Jadi saudara sekalian, itulah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengambil langkah di dalam memasuki tahun 2022. Jangan takut, tapi kita juga harus mengambil sikap dan mengambil langkah sesuai dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan akan menopang dan menjaga kita, sehingga hidup kita tidak terjerat, tapi senantiasa dalam berkat dan anugerah Tuhan. Haleluya!